Kepada Brigadir Jenderal TNI Dhani Wardana SOS MR Menhan, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Maras RI, yang saya hormati Wakil Gubernur Maras RI, Bapak Sestama Maras RI, dan para deputi. Yang saya hormati Wakil Koordinator Baik Tajar, Haji dan Kaprok. Yang saya hormati para Tajar, Haji dan Kaprok. Dan yang saya hormati Inspektur Maras RI, Kepala Biro dan para Direktur, serta Dewan Pers dan seluruh insan pers yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mengikuti acara konferensi pers pernyataan akhir tahun Gubernur Maras RI dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya melaporkan kepada Bapak Gubernur tentang kegiatan konferensi pers, refleksi dan rilis akhir tahun 2024 serta outlook 2025 ke Maras RI sebagai berikut. Dasar terselenggaranya acara ini merupakan komitmen dan bentuk kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Acara ini juga merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Maras RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja Maras RI, dan menindaklanjuti surat perintah Gubernur Maras RI tentang tim penyusunan naskah refleksi dan rilis akhir tahun 2024 dan outlook 2025 Maras RI. Adapun maksud dan tujuan terselenggaranya acara ini sebagai upaya mendiseminasikan informasi capaian program kerja tahun anggaran 2024, program 100 hari kerja dan proyeksi tahun anggaran 2025 Maras RI, serta memberikan gambaran yang utuh atas capaian kinerja Maras RI dalam meningkatkan citra positif di mata publik dan membangun serta membina hubungan baik dengan media massa. Kami berharap tugas dan fungsi Maras RI dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mendapatkan respon yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Maras RI. Adapun pelaksanaan kegiatan diadakan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 di Gedung Trigatral Maras RI. Untuk pernyataan akhir tahun 2024 oleh Gubernur Maras RI meliputi refleksi capaian program Maras RI tahun 2024, keselarasan program kerja Maras RI dengan konsep Asta Cita, proyeksi dan outlook tahun 2025 Maras RI, dinamika politik geopolitik global dan harapan ke depan Maras RI. Peserta yang kegiatan terlibat berjumlah 80 orang, terdiri dari panitia 20 personil, pejabat Maras 31 personil, Dewan Pers 1 orang, media televisi 9 personil, media online cetak dan radio 18 personil. Sumber anggaran yang digunakan berasal dari mata anggaran Biro Humas Setambal Maras RI guna mendukung program kegiatan konferensi pers Gubernur Maras RI. Yang terhormat Bapak Gubernur, demikian laporan kegiatan konferensi pers pernyataan akhir tahun Gubernur Maras RI tahun anggaran 2024 kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur Maras RI menyampaikan refleksi capaian program 2024 dan proyeksi outlook 2025 Maras RI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
Terima kasih Karo beserta Malaymanas RI. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video singkat Malaymanas RI. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita simak bersama video singkat Malaymanas RI. Acara selanjutnya yaitu konferensi pers akhir tahun Gubernur Malaymanas RI yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Tantri Ratami Esos MIKOM selaku moderator. Untuk itu mohon berkenan kepada Gubernur Malaymanas RI didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Deputi Pendidikan, Deputi Pengkajian, Deputi Kebangsaan Malaymanas RI dan Profesor Dr. Insinyur Dadan Umadai Hamid GPA selaku tenaga profesional Malaymanas RI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Gubernur Malaymanas RI Dr. TB Haji Aceh Hasan Sadzili MSI dan Wakil Gubernur Malaymanas RI Letnan Jenderal TNI Eko Mardiono, Sesta Malaymanas RI Komjen Pol Putra RZ Pancaputra SMSI, Bapak dan Ibu Deputi yang kami banggakan, saya izin untuk memperkenalkan sekalian Deputi Pendidikan Masda TNI Adi Heru Wahyudi,
Deputi Kajian Strategis Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerli MD, dan juga Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan MSc. Di sini juga ada senior kami tenaga profesional Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Dayani DIE, dan juga ada Bapak dan Ibu Taja Taji Taprof yang berbahagia, juga tamu istimewa kita, rekan-rekan dari media. Terima kasih telah berkenan hadir. Penghujung tahun 2024 di bulan Desember ini, pagi ini kita berbahagia semua bisa berkumpul bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lemhanas RI sebagai lembaga negara non kementerian, dan hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti acara refleksi dan rilis akhir tahun 2024 dan juga outlook 2025. Sebagai lembaga negara non kementerian, ini adalah bentuk keterbukaan kami kepada publik. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Gubernur Lemhanas RI terkait pencapaian yang sudah diraih oleh Lemhanas RI dan fokus apa saja yang akan dilakukan oleh Lemhanas di tahun 2025. Tanpa membuang waktu, kami persilahkan kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI untuk memberikan paparannya. Disilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Yang saya hormati Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Komjen Polisi Andes Pancaputra Edel. Yang kami hormati para deputi Lemhanas Republik Indonesia, Ketua Dewan Pers hadir di tengah kita, Mbak Nini Rahayu, para tenaga, para wakor Taja, Taji, dan Taprof. Yang kami hormati para tenaga ahli, pengajar, pengkaji, dan tenaga profesional, para pejabat struktural dan fungsional yang hadir dalam acara konferensi pers, dan tentu yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan konferensi pers pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan refleksi dan rilis akhir tahun 2024 dan outlook 2025 dari Gubernur Lemhanas Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan insan pers yang telah memenuhi undangan kami. Di awal refleksi tahun ini, kami ingin mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua, bahwa kita telah melewati tahun politik di tahun 2024 dengan aman dan penuh kedamaian. Kita semua telah berhasil melaksanakan proses politik yang sangat penting dan akan menentukan masa depan 5 tahun kita yang akan datang, yakni pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang dianggap oleh para ahli merupakan pemilu agenda politik yang rumit itu. Alhamdulillah, proses ini berlangsung tanpa polarisasi politik yang tajam dan telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang sangat legitimate. Hal ini perlu diapresiasi oleh kita semua sebagai bangsa yang menghormati nilai-nilai demokrasi. Mengawali rilis akhir tahun ini, dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh laboratorium
pengukuran ketahanan nasional Lemhanas Republik Indonesia, pada tahun 2024 ini, indeks ketahanan nasional secara keseluruhan berada di skor 2,87, yang artinya kondisi cukup tangguh. Pada gatra geografi skor 2,66, pada gatra demografi pada skor 3,20, pada gatra sumber kekayaan alam skor 2,91, pada gatra ideologi skor 2,78, gatra politik skor 2,83, gatra ekonomi skor 3,08, dan juga pertahanan keamanan skor 3,02. Gatra-gatra ini berada pada posisi cukup tangguh selama 5 tahun, kecuali pada saat COVID-19. Secara keseluruhan, terlihat bahwa indeks ketahanan nasional memiliki kecenderungan terus meningkat. Sementara itu, kondisi yang kurang tangguh hanya pada gatra sosial budaya dengan skor 2,55. Mengacu pada kondisi indeks ketahanan nasional tersebut, Lemhanas Republik Indonesia meyakini bahwa kondisi ini menjadi tangguh apabila didukung kolaborasi antar pemangku kepentingan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dapat terwujud. Hasil pengukuran indeks ketahanan nasional ini dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian program pembangunan nasional yang sedang berjalan dan dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, hal kedua yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan program dukungan Lemhanas terhadap program 100 hari Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih serta pembangunan nasional 5 tahun ke depan sesuai dengan visi besar Astacita. Berkaitan dengan visi besar Astacita tersebut, seluruh program Lemhanas pada saat ini dan ke depan akan diselaraskan dengan rumusan Astacita Presiden Prabowo Gibran. Hal ini dijabarkan dalam berbagai program utama, baik di bidang pendidikan, kajian, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, maupun pengukuran indeks ketahanan nasional yang menjadi program prioritas Lemhanas. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Lemhanas Republik Indonesia berkomitmen untuk senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan tekad melaksanakan reaktualisasi ketahanan nasional melalui penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhanas, berperan aktif dalam mempersiapkan kader pemimpin nasional berkualitas dan berintegritas, menyusun kajian strategis di bidang ketahanan nasional, dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan serta terus memonitor dan sekaligus mengukur kondisi indeks ketahanan nasional. Hadirin sekalian, perlu kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2024, Lemhanas Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat peran kelembagaan dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang semakin kompleks. Lemhanas RI berfokus pada 4 bidang. Dalam bidang pendidikan, Lemhanas RI telah menyelenggarakan program pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang bertujuan mempersiapkan
pemimpin berkualitas dan berintegritas yang berpikir integral, komprehensif, holistik, dan profesional. Program ini memastikan para kader pemimpin tingkat nasional memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berkarakter negarawan, berwawasan Nusantara, serta memiliki perspektif global yang luas. Dua program unggulan yang rutin dilaksanakan adalah program pendidikan reguler angkatan atau PPRA. Pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan PPRA 66 dan 67 yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang serta perwakilan dari negara sahabat, yaitu 9 orang, guna membangun kepemimpinan yang inklusif dan strategis serta berwawasan global. Di bidang pengkajian strategis, Lemhanas Republik Indonesia berperan aktif dalam menyusun kajian konsepsional aktual yang relevan dengan dinamika nasional, regional, dan global. Kajian ini disiapkan untuk mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan strategis. Adapun kajian yang telah dilaksanakan berupa kajian urgen dan cepat sebanyak 16 kajian dan kajian jangka panjang sebanyak 4 kajian. Di periode akhir tahun 2024, fokus utama Lemhanas Republik Indonesia menjabarkan 100 hari kerja Kabinet Merah Putih melalui pelaksanaan kajian mendalam pada tingkat topik prioritas, pada 3 topik prioritas, yaitu pertama, geopolitik dan pengaruhnya terhadap geoekonomi serta ketahanan nasional. Kajian ini menitik beratkan pada perubahan landscape geopolitik global dan dampaknya pada ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Lemhanas Republik Indonesia mengidentifikasi berbagai dinamika kekuatan global dan regional yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan pertahanan negara. Yang kedua, kajian tentang ketahanan pangan nasional. Lemhanas Republik Indonesia menyusun kajian yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor sebagai langkah strategis menjaga stabilitas nasional. Program ketahanan pangan merupakan salah satu geostrategi dalam rangka penguatan ketahanan nasional. Yang ketiga, kajian program hilirisasi dan dampaknya terhadap ketahanan nasional. Kajian ini memastikan pentingnya hilirisasi pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Lemhanas Republik Indonesia menilai bahwa kebijakan ini berdampak positif atau snowball dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan sumber kekayaan alam guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hadirin yang kami hormati, dalam bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Lemhanas RI telah menyelenggarakan program peningkatan wawasan kebangsaan dalam memperkokoh karakter bangsa serta ideologi Pancasila guna terwujudnya masyarakat yang berintegritas, berwawasan luas, serta memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan kesatuan nasional. Dari hasil evaluasi dampak yang dilakukan di 3 provinsi, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat, dicapai nilai rata-rata 86,80 dalam kategori tinggi. Pada tahun 2024 telah mencetak agen perubahan sebanyak 2.180 orang
di seluruh provinsi di berbagai bidang kehidupan. Lemhanas Republik Indonesia juga bekerja sama dengan KPU, DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI terpilih, DPD RI, dan anggota DPRD Provinsi periode 2024-2029. Selain itu, Lemhanas Republik Indonesia juga bekerja sama dengan BPIP telah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Paskibraka. Di tahun 2025, kami mencanangkan program prioritas yang lain, yakni Lemhanas Goes to Campus, memperbanyak para pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan di setiap provinsi, serta menggelorakan kebangsaan berbasis algoritma. Khusus kepada para kepala daerah terpilih, Lemhanas Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang direncanakan pada bulan Februari 2025. Pada tahun 2025, Lemhanas Republik Indonesia akan membentuk lembaga sertifikasi profesi bagi pengajar ketahanan nasional. Melalui pembentukan LSP ini diharapkan para tenaga pengajar di bidang ketahanan nasional memiliki standar kompetensi. Dengan demikian, gatra ketahanan sosial budaya yang sekarang masih dalam kondisi kurang tangguh diyakini akan dapat semakin meningkat pada kondisi yang tangguh. Selain itu, pada tahun 2024 ini, Lemhanas Republik Indonesia telah mencanangkan reaktualisasi ketahanan nasional dalam konteks era geocybernetik. Program ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi ketahanan nasional dengan tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan iklim global, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Era geocybernetik menuntut penguatan ketahanan cyber, inovasi teknologi nasional, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tengah-tengah dinamika digitalisasi yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, perlu juga diwaspadai dampak teknologi yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Teknologi digital memberi kemudahan bagi kita bekerja seperti e-commerce, e-government, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan lain-lain. Namun, perlu diwaspadai juga berbagai dampak negatifnya, seperti merebaknya judi online atau judo dan pinjaman online atau pinjol yang bisa saja sengaja dilancarkan oleh pihak-pihak lain untuk menghancurkan ideologi dan karakter bangsa. Di samping itu juga patut diwaspadai adanya peretasan sistem data nasional strategis, baik yang menyangkut data infrastruktur vital seperti operasional pelabuhan udara, pusat listrik, dan juga data pribadi, data kependudukan, serta data perbankan. Menyikapi tantangan tersebut, Lemhanas Republik Indonesia menyarankan perlunya ada kerjasama dan sinkronisasi unit-unit cyber pada seluruh kementerian atau lembaga, dunia usaha, dan dunia pendidikan atau akademisi guna mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, setelah kami menjelaskan hasil pengukuran indeks ketahanan nasional dan capaian kinerja Lemhanas tahun 2024,
Selanjutnya, kami menyampaikan proyeksi atau outlook garis besar rencana program Lemhanas Republik Indonesia di tahun 2025. Menyongsong tahun 2025, kami memprediksi bahwa konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik masih akan tetap mewarnai perjalanan dinamika geopolitik global. Dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukkan pergeseran dari hegemoni unipolar menuju multipolar. Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi persaingan kuat dari Tiongkok dan Rusia. Rivalitas ini akan berdampak pada konflik regional seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, ketegangan di Timur Tengah, dan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karenanya, kami memaknai bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke berbagai negara yang memiliki posisi strategis seperti Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Peru, Brazil, dan juga Mesir di penghujung akhir tahun 2024 adalah untuk menjawab tantangan geopolitik tersebut. Kunjungan Presiden Prabowo merupakan perjalanan diplomasi perdamaian dan sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai pemain global. Isu aktual lainnya yang menjadi sorotan dan fokus kajian kami di tahun 2025 adalah kemitraan dengan negara-negara anggota seperti BRICS yang merupakan bagian dari strategi multiple alignment. Kemitraan Indonesia dalam BRICS menawarkan peluang strategis untuk memperkuat posisi globalnya. Sebagai bentuk politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS guna pertama, mengatasi hambatan perdagangan. Yang kedua, meningkatkan diversifikasi mitra dagang. Yang ketiga, memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam pembentukan aturan global melalui pengembangan standar dan regulasi internasional, baik dalam kerangka BRICS maupun organisasi negara-negara ekonomi maju atau OECD. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dan ASEAN sebagai pemain global, sekaligus menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam tata kelola global. Indonesia juga dapat memanfaatkan potensi trade diversion sebagai dampak dari kebijakan proteksionisme global seperti Trump 2.0 dengan meningkatkan daya saing domestik melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan kolaborasi multi pihak yang semakin kuat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Hadirin dan rekan-rekan pers yang kami hormati, isu lain yang menjadi perhatian kita adalah mengenai climate change atau perubahan iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada Ring of Fire dan megatrust sangat rentan terhadap bencana alam. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan akan berdampak terhadap ketahanan pangan. Untuk itu, perubahan iklim menjadi tantangan serius untuk diantisipasi. Namun demikian, dilihat dari konteks transisi menuju ekonomi hijau, hakikatnya akan membuka peluang bagi Indonesia untuk pertama, mengembangkan energi bersih, yang kedua, mengadopsi teknologi ramah lingkungan di sektor pertanian dan transportasi, dan yang ketiga, mendorong rehabilitasi hutan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Kedepan, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam kepemimpinan global guna memitigasi perubahan iklim dan kerjasama internasional di bidang pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, gatra geografi, dan ekonomi. Kajian selanjutnya adalah berkaitan dengan perebutan sumber daya alam. Persaingan global untuk sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral semakin intensif. Untuk menjawab persoalan ini, Indonesia harus mengoptimalkan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Isu dinamika kawasan regional juga penting untuk diperhatikan. Di tingkat regional, proyek Belt and Road Initiative atau BRI yang mencakup Asia, Afrika, hingga Eropa, dan persoalan Tiongkok dengan Taiwan, beserta dengan negara-negara Asia Tenggara terkait Climate 9 Line yang sudah mengarah pada 10 Line masih menjadi tantangan besar. Terkait permasalahan Indo-Pasifik, isu maritim menjadi relevan karena kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama dunia. Konflik seperti sengketa laut Tiongkok Selatan, ketegangan semenanjung Korea, serta perselisihan perbatasan India-Tiongkok akan semakin menambah kompleksitas geopolitik. Terkait dengan konflik Indo-Pasifik terhadap Indonesia, konflik di kawasan Indo-Pasifik dapat berdampak pada Indonesia melalui pertama, posisi ASEAN. Konflik dapat melemahkan posisi ASEAN karena perbedaan kepentingan antar anggotanya. Yang kedua, ditinjau dari perspektif eskalasi Laut Tiongkok Selatan, kehadiran kekuatan militer aliansi AUKUS meningkatkan resiko ketegangan di kawasan. Yang ketiga, kejahatan lintas negara. Konflik memicu peningkatan kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, penyelundupan senjata, dan terorisme. Untuk menghadapi potensi konflik Indo-Pasifik, strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah: pertama, terus mengembangkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif. Yang kedua, memperkuat strategi pertahanan nasional dan modernisasi militer. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diplomasi dan kerjasama internasional. Yang keempat, memanfaatkan keanggotaan ASEAN untuk memperkuat posisi di ASEAN. Isu menarik lainnya adalah mengenai tantangan dan peluang di ASEAN. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki peran strategis. Oleh karena itu, optimalisasi penetapan Code of Conduct perlu menjadi perhatian utama. Perbedaan kepentingan antar anggota ASEAN, terutama terkait klaim Tiongkok, dapat menghambat kesepakatan yang lebih solid. Oleh karena itu, Indonesia perlu memimpin upaya integrasi dan mendorong peran ASEAN yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas regional. Teman-teman media dan hadirin sekalian yang kami hormati, melengkapi outlook yang telah dipaparkan, kami ingin menyampaikan skenario dalam menghadapi tahun 2025 dengan mempertimbangkan dua driving force utama, yaitu geopolitik stabil dan geopolitik unstabil, serta ketahanan nasional tangguh dan ketahanan nasional rawan. Lemhanas RI merumuskan 4 kondisi strategis yang berpotensi dihadapi Indonesia pada tahun 2025. Analisis tersebut menghasilkan skenario yang dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia di kancah global.
Skenario kuadran pertama, layar terkembang, angin tenang, bahtera melaju menuju Samudra Gemilang. Dalam kondisi ini Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat pertumbuhan inklusif dan perannya di dunia internasional melalui diplomasi dan kolaborasi internasional sesuai dengan cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. Skenario kuadran kedua, layar terkembang, bahtera melaju dalam samudra bergelombang. Kondisi ini fokus diarahkan pada penguatan diplomasi dan optimalisasi peluang pertumbuhan untuk tetap mempertahankan ketahanan nasional di seluruh gatra kehidupan bernegara. Skenario kuadran ketiga, kapal tanpa kompas, walau angin tenang, bahtera berjalan tanpa arah. Pada kondisi ini, kondisi ketahanan nasional perlu terus ditingkatkan dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang kondusif sehingga bisa dimanfaatkan untuk menguatkan ketahanan nasional. Skenario kuadran keempat adalah kapal tanpa kompas, badai menggadas, ombak menggulung, harapan yang rapuh. Dalam kondisi ini, penguatan ketahanan nasional mutlak harus dilakukan untuk menghadapi berbagai resiko ketidakpastian global. Dari hasil pengukuran indeks ketahanan nasional, secara agregat terlihat bahwa 7 dari 8 gatra, yakni gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, dan hankam, semua berada pada posisi cukup tangguh atau skornya di atas 2,6. Dengan demikian kondisi Indonesia yang saat ini berada di kuadran 2, maka di tahun 2025 Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai bridge builder untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju melalui politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan yang muncul menuju visi Indonesia Emas 2045 dan mampu bergeser dari posisi kuadran kedua menuju kuadran yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita song-song masa depan dengan penuh semangat dan keyakinan serta kerja keras sehingga tercipta perubahan positif yang dapat memberikan dampak yang luas bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan ridho, kekuatan, dan bimbingan kepada kita dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur. Hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga negara, Lemhanas sepenuhnya mendukung konsep Astracita dan juga mengimplementasikannya dengan berbagai program kerja di Lemhanas RI. Banyak sekali stretching point dari paparan beliau tadi terkait tupoksi Lemhanas dan fokus Lemhanas terhadap 4 hal: mempersiapkan kader pemimpin nasional, menyusun kajian strategis di bidang ketahanan nasional, menyelenggarakan program peningkatan wawasan kebangsaan, dan juga melakukan pengukuran indeks ketahanan nasional. Di tahun 2024, Lemhanas juga mencanangkan reaktualisasi ketahanan nasional dalam konteks era new cybernetic. Tak hanya itu juga, tadi juga beliau memaparkan bahwa Lemhanas RI juga menyoroti semua isu
aktual di tahun 2025 dan juga menyarankan berbagai strategi kepada Presiden dan juga pemangku kepentingan di Indonesia. Isu climate change, isu dinamika kawasan regional, pengaruh konflik Indo-Pasifik hingga memprediksi dan membuat skenario kondisi ketahanan nasional yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2025. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita feel free ya, lebih santai. Kawan-kawan di media bisa mengajukan pertanyaan, juga bisa memberikan tanggapan terhadap apa saja tadi yang telah dipaparkan oleh Gubernur Lemhanas. Silakan. Silakan, Mas. Terima kasih. Saya dari Republika. Dari Republika. Dari Republika dengan Erik. Mas Erik, silakan. Ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Gub terkait Mendesland dan Temdesland ya. Itu ancamannya mungkin seperti apa ya Pak, dan gimana RI harus menyikapinya, karena kan yang dilawan ini kan kekuatan besar lah ya, seperti itu. Nah, dan yang kedua tadi Indonesia join BRIC itu dianggap positif. Nah, dalam analisis Lemhanas sendiri apa sih mungkin manfaat real yang nanti bisa didapat Indonesia, karena kan dalam tanda kutip sedang BRIC ini dianggap sebagai antitesisnya kayak blok barat seperti itu Pak. Terima kasih. Berdengar untuk satu pertanyaan lagi Pak Bun, atau untuk dijawab? Satu pertanyaan lagi boleh, silakan. Selamat pagi, saya Aziz dari Day. Satu pertanyaan aja Pak. Jadi melihat review di 2024 kemarin, lalu seperti apa arah kebijakan atau arah kajian strategis dari Lemhanas lihat isu-isu tersebut di 2025? Apakah mungkin lebih penyelesaian isu-isu praktikal gitu, atau ada long term atau mid term strategic tadi seperti itu Pak Gubernur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan Pak Gubernur bisa langsung jawab. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Erik dari Republika terkait dengan konflik laut Tiongkok Selatan yang tadi disebut bahwa akan selalu menjadi potensi, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dan jika memang tidak dikelola dengan baik dari isu kawasan seperti yang kami sampaikan tadi, ini juga akan menimbulkan ketegangan, ya, terutama bagaimana posisi ASEAN itu sendiri, karena masing-masing di antara negara-negara ASEAN juga memiliki kepentingan atas Laut Tiongkok Selatan tersebut. Nah, bagi kami tentu pertama, kedaulatan negara kita itu harus menjadi prinsip utama. Dan sejauh ini seperti yang kita lihat bahwa kita konsisten dengan prinsip UNCLOS yang dijadikan sebagai pegangan kita dalam menjaga kedaulatan laut kita. Karena itu sejauh ini ya, kita berprinsip juga kepada zona ZEE ya, yang menjadi pegangan Indonesia. Karena itu bagi Lemhanas itu kami akan terus mendorong agar kita memperkuat terus ya, upaya kita untuk menjaga kedaulatan negara kita, terutama di wilayah yang berpotensi menjadi potensi ketegangan, terutama di daerah atau kawasan Laut Tiongkok Selatan tersebut. Yang kedua, soal BRICS ya. BRICS ini kan
apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesungguhnya menunjukkan satu prinsip yang sesuai dengan semangat konstitusi kita, bahwa Indonesia memerankan politik bebas aktif. Kita tidak berada pada blok tertentu, tidak ada pada blok A, tidak ada pada blok B. Justru dengan menjadikan Indonesia sebagai partner dari Big BRICS, ini memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk tidak teridentifikasi ke dalam blok tertentu. Ya, fleksibilitas Indonesia dalam hubungan internasional itu ditunjukkan dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan internasional dengan membangun aliansi dengan organisasi multilateral maupun dengan bilateral itu diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri, kepentingan nasional kita. Nah, karena itu seperti disampaikan di dalam penjelasan kami terkait dengan upaya kita untuk mendorong pemanfaatan hubungan internasional tersebut adalah bahwa kita ingin mengatasi hambatan perdagangan. Ya, bagaimana produk-produk Indonesia bisa dioptimalkan, bisa diekspor ke negara-negara di luar, negara-negara yang selama ini membangun kerjasama perdagangan. Dan yang kedua, tentu kita pun juga mendorong diversifikasi mitra dagang kita. Semakin spektrum kerjasama internasionalnya semakin luas, maka itu menurut kami akan semakin mendorong bagi perluasan ekonomi kita. Dan tentu yang paling penting juga adalah memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Ya. Nah, jadi tanpa kita pun juga misalnya meninggalkan hubungan yang sangat positif yang telah dijalin oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya misalnya selain kerangka BRICS yang kita dorong juga organisasi ekonomi maju, yaitu OECD, ya, kepercayaan internasional, ya, dengan reformasi struktural di dalam pemerintahan Indonesia itu sesungguhnya kita harapkan justru akan semakin mendorong, ya, bagi upaya kita untuk meningkatkan kemajuan bagi ekonomi kita. Jadi intinya adalah bahwa dengan politik bebas aktif kita ini akan kita utamakan untuk kepentingan nasional kita. Dan saat kita harus terjebak ke dalam blok-blok politik atau blok-blok geopolitik yang justru membuat kepentingan nasional kita menjadi tidak terwarnai dengan baik. Kira-kira begitu. Yang selanjutnya, ya, dari kajian-kajian strategik yang kita lakukan, ya, tentu kita sendiri memiliki merencanakan ada 4 kajian jangka panjang dan kita merencanakan juga kajian yang sifatnya urgen dan cepat. Kalau kajian-kajian tersebut dan kita juga memonitor terkait dengan dinamika yang terjadi, karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari berbagai perkembangan isu-isu dunia dan juga kondisi domestik dalam negeri. Tentu akan selalu muncul berbagai isu yang perlu dikaji secara dinamis. Oleh karena itu, yang disebut dengan kajian krisis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, Lemhanas Republik Indonesia tentu sekali lagi
akan mengkaji selaras dengan Astacita. Ya, selaras dengan Astacita. Karena kita tahu bahwa Astacita ini secara konsepsional memiliki satu arah yang jelas bagi menjaga ketahanan nasional kita, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, ya, membangun sistem pertahanan keamanan negara yang kuat, membangun SDM, ya, memperkuat, melanjutkan hilirisasi, ya, memperkuat reformasi politik birokrasi dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat ideal yang ingin dibangun oleh Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi karena itu kajian yang dilakukan oleh Lemhanas tentu bukan hanya sekedar kajian, tetapi kami juga mencoba memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama menselaraskan dengan apa yang menjadi Astacita tersebut. Silakan, Mbak Menteri. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Silakan kepada kawan-kawan media pertanyaan selanjutnya, silakan. Masih ada? Cukup dari kawan-kawan media. Baik, terima kasih karena tidak ada pertanyaan lagi. Kita nanti akan memberikan rilisnya kepada kawan-kawan media. Terima kasih untuk sesi tanya jawab ini. Lemhanas RI sangat terbuka sekali kepada kawan-kawan media. Anytime, Bapak dan Ibu, kawan-kawan media, Mas dan Mbak bisa ke Lemhanas. Kita tahun depan bisa lebih sering mungkin untuk mengadakan sharing session seperti ini, bisa ngopi bareng di Lemhanas, kita bisa mendiskusikan banyak sekali hal-hal terkait dengan Indonesia tentu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sestama, para deputi, dan juga terutama kepada Karo Humas dan tim yang telah menyelenggarakan acara ini, Bapak dan Ibu, kawan-kawan dari media yang juga berkenan hadir. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, semangat dengan harapan-harapan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara refleksi dan rilis akhir tahun 2024 dan tahun 2025. Kami persilakan kepada moderator dan juga Gubernur Lemhanas RI, Sekretaris Utama Wakil Gubernur dan para deputi dari Provda untuk kembali ke tempat semula.